undang Bapak Ibu Saudari kita berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Makasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur di hari Natal ini kami dapat berkumpul bersama keluarga besar Kabar Baik untuk meninggikan nama-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah Natal ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mengalami kuasa Allah dalam perayaan Natal ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami sukacita Natal yang melimpah-limpah atas hidup kami, keluarga kami, dan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bolehkah Bapak Ibu Saudari kasih salam sebanyak-banyaknya. Ucapkan selamat Natal, Merry Christmas, selamat Natal. Puji Tuhan. Wah, sudah membuat kue Bapak Ibu atau beli? Oh, ini mau diabsen nih, siapa yang mau dikunjungin? Sudah buat apa Bapak Ibu? Di rumah sudah ada pohon Natal, boleh lambaikan tangan yang sudah ada pohon Natalnya. Oh, belum semua, ada yang sudah. Ada yang mulai di rumahnya dihias-hias, dirapikan, gak seperti dulu. Karena siap-siap ada orang yang mau kunjungan. Ada yang sudah prepare itu. Belum ya. Coba tepuk bahu kanan kirinya, bilang hari ini hari Natal, sukacitanya beda loh. Amin. Kita mau naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Yeay. Kami mau bersuka dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu, nanti setiap ada kata bersuka, kita mau pastikan orang-orang di sekitar kita bersuka, amin. Caranya gimana? Bisa tepuk bahunya, bisa kasih senyum, bisa tunjuk wajahnya supaya dia tidak lupa untuk bersuka. Setuju? Setuju. Yang mau bersuka katakan yes. Yes. Mantap. Yuk, coba ya bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Boleh digoyangin bahunya. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Wow, di dalam Tuhan. Lagi ya. Hari ini bilang ke kanan kirinya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Kami mau rayakan dalam Tuhan. Yuk. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Boleh sambil angkat tangan tinggi, katakan bersuka di dalam Tuhan.
sukacita katakan yes. Yes. Kita mau katakan tiba saatnya. Kami memuji memuliakan Tuhan. Sebab keselamatan dari Allah tercurah atas kita. Amin. Yang mengalami itu akan katakan yes. Yuk Bapak Ibu teman-teman tepuk tangan di atas kepala yuk. Boleh sambil goyang kanan kiri. Nah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Mari sambil lambaikan tangan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dia Allah yang dahsyat, bagi Allah yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Sama-sama lebih lagi nyatakan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi dengan penuh hormat. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yes. Dia yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Ya, yang percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa boleh lambaikan tangannya. Dan kita mau terus menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
puji Dia, Sang Raja. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sungguh Engkau layak dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, sungguh dimuliakan Engkau. saudara-saudari. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia. Keluarkan suaramu untuk menyembah Dia. Karena Dia Raja yang layak disembah. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Di tengah kami, Kau hadir di tengah kami.
yang layak diagungkan. Gak ada Tuhan seperti Engkau, gak ada Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau turun ke dunia menebus setiap dosa kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau katakan, Yes Tuhan. kami mau tinggikan Engkau, Amin. kami mau muliakan Amin, Tuhan. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarkan suaramu Bapak Ibu teman-teman. Dengan sungguh-sungguh kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Karena Dia Raja yang boleh turun ke dunia. Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Thank you Jesus. Thank you. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Kau Tuhan, Kau Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus. Kami memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes Jesus. Sungguh Engkau layak dimuliakan Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Yes Jesus. Kau dengar Tuhan pujian sembah kami di hadapan-Mu. Kau Raja
Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di hari yang sangat spesial ini, di mana kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang spesial Tuhan berikan kepada setiap kami. Lebih dari sekedar kami merayakan Natal, kami juga ingin Natal itu lahir di hati setiap kami. Kami boleh memaknai Natal ini sebagai bagian dari kasih Kristus yang begitu besar atas setiap kami. Kasih Kristus yang mengasihi, mencintai kami sehingga rela mengorbankan putranya yang tunggal. Ini kami Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar, kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kami menjadi orang-orang yang disukakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk, shalom semuanya. Selamat Natal. Oke, selamat Natal Bapak dan Ibu. Ya senang sekali hari ini kita bisa ibadah gabungan ya dari family community, lalu youth community dan junior community. Ya, walaupun kita sudah 2 hari berturut-turut melakukan perayaan Natal. Tanggal 23 kemarin kita sudah Christmas celebration di Grand Mall. Lalu tanggal 24 kemarin kita ibadah juga dengan tema yang sama kurang lebih Natal. Dan hari ini kita merayakan Natal lagi karena memang jatuhnya tanggal 25 Desember itu pas hari Senin. Jadi kita ini sudah 3 hari berturut-turut merayakan Natal. Ada yang bosan? Ada yang lelah? Ada yang capek? Enggak ya? Kalau enggak capek bilang sama-sama katakan haleluya. Belum keras. Haleluya. Yesusku hebat. Yesusku luar biasa. Oke, thank you. Berarti semua masih semangat ya. Amin. Oke. Nah, saya akan bacakan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7, boleh dikeluarkan di situ. Ya. Di isi worship ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Next. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Boleh dikeluarkan PPT-nya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena waktu itu Yesus lahir ya ketika Yusuf dan Maria pulang ke kampung halamannya. Jadi kemarin disampaikan oleh Pak Tamto ya bahwa perjalanan ke kampung halaman ini juga bukanlah hal yang mudah. Ya, karena belum ada transportasi yang memadai seperti saat ini. Kita bisa pergi dengan nyaman ya, naik kereta oke, naik pesawat oke gitu ya. Naik kapal laut pun itu juga sudah sangat enak sekali. Tapi pada waktu itu dalam keadaan Maria hamil tua
dia harus pergi ke satu tempat di mana dia dilahirkan mereka di sana, yaitu bernama Bethlehem. Dan ketika mereka di sana dikatakan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan di situ dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Dari kata yang disampaikan bahwa dia dibaringkan di dalam palungan. Karena Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus itu lahir di sebuah tempat yang bernama kandang domba gitu ya, belum ya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yesus dibaringkan di dalam palungan dan dia dibungkus dengan kain lampin. Jadi dengan kata lain Alkitab ya dan sejarah mencatat bahwa memang saat itu Yesus tidak menemukan atau tidak ada tempat untuk Yesus bisa melahirkan ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini ya, ini bukan satu kebetulan, tapi Tuhan memang sudah setting supaya ada satu tempat khusus di mana Yesus akan lahir. Jadi memang Tuhan tidak mengizinkan Yesus itu lahir di rumah saudaranya, atau Yesus itu lahir di rumah orang tuanya, atau Yesus lahir di rumah sakit, atau di klinik bersalin, atau di hotel, atau di rumah penginapan. Tapi ya Tuhan sudah setting supaya Yesus itu lahir di satu tempat yang khusus, yaitu di sebuah tempat peranakan domba. Ya, nah, Alkitab mencatat, nanti kita akan sama-sama belajar bahwa ya Yesus itu sebenarnya lahir di sebuah tempat yang bernama Migdal Eder. Ya, boleh dikasih tahu gambarnya sedikit. Nah, Migdal Eder ini adalah sebuah kawasan ya, dalam bahasa Alkitab mencatat menara kawasan dari domba-domba. Jadi ini satu daerah ya, ini yang di sebelah kanan ini gambar yang ada pada saat ini karena memang sudah tidak, istilahnya tidak digunakan lagi gitu ya. Jadi disitulah di Migdal Eder inilah domba-domba dipersiapkan oleh para gembala-gembala yang ada di situ dengan diawasi oleh para imam-imam untuk apa? Untuk dipersembahkan di bait Allah. Jelas ya? Jadi bukan satu kebetulan Yesus itu harus lahir di tempat peranakan domba. Tapi memang Tuhan sudah setting satu tempat yang khusus. Kenapa? Ya, karena memang ini sebuah tempat yang bukan sembarangan tempat. Ya, ini tempat yang memang dikhususkan untuk kelahiran anak-anak domba yang tidak bercacat. Ya, imam-imam di sana mengawasi. Karena setiap hari mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi harus dipastikan anak domba yang lahir di Migdal Eder ini adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi tempat ini betul-betul dikuduskan, disucikan, ya, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Dan waktu mereka merawat domba-domba di sana, gitu ya, salah satu cara perawatan anak domba yang baru lahir adalah anak domba itu dililit atau dibungkus dengan kain lampin supaya tidak ternodai, gitu ya. Supaya dia tetap terjaga dengan aman dan tidak bercacat. Kenapa? Karena domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah, Alkitab mencatat dalam kitab Bilangan, itu adalah domba-domba yang tidak bercacat. Jadi dipastikan bahwa semua domba yang lahir di Migdal Eder ini adalah domba-domba yang nanti akan dipersembahkan ke bait Allah. Nah, sekarang kaitannya apa? Saya mau ngomong sebentar gini ya. Jadi
tadi ya, ini satu kawasan yang jadi pemasok domba-domba yang memang dikhususkan untuk dipersembahkan ke Bait Allah sebagai korban persembahan atau sebagai pengampunan dosa. Nah, korban bakaran itu boleh next, itu harus diberikan setiap hari ya. Oke. Ya. Jadi dalam Bilangan 28 ayat 3 sampai 8 dikatakan korban bakaran itu harus diulang setiap hari gitu ya. Lalu setiap Sabat ya. Lalu kemudian setiap bulan ya, pada hari-hari raya khusus. Dan tahukah Bapak dan Ibu, dalam satu hari mereka harus mempersembahkan 2 ekor domba yang umurnya setahun di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi ini satu kawasan yang memang tidak main-main. Karena setiap hari mereka harus menyiapkan 2 ekor domba ya pada waktu pagi dan pada waktu petang untuk dipersembahkan ke Bait Allah. Kenapa korban bakaran itu harus diberikan setiap hari? Karena memang pengampunan ya atas dosa itu hanya bisa diperoleh melalui penumpahan darah. Oke. Jadi sebenarnya ya karena ini dilakukan setiap hari, korban bakaran itu tidak benar-benar bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Karena setiap hari harus ada domba yang harus dikorbankan. Jadi persembahan korban itu sebenarnya hanya sebuah gambaran, hanya sebuah bayangan, atau hanya sebuah simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, Yesus harus lahir di satu tempat yang merepresentatifkan, yang mau menggambarkan pengorbanan dari penumpahan darah itu. Dan tempat yang paling tepat yang Allah sudah persiapkan untuk Yesus lahir itu adalah di Migdal Eder. Karena setelah saat itu, setelah Yesus disalibkan, maka kita percaya kita tidak perlu lagi melakukan korban bakaran. Bisa dibayangkan, setiap hari kita pasti melakukan dosa. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Ya, belum bohongnya. Ya, belum keceplosan marah-marahnya. Ya, belum lagi nanti kita tiba-tiba nyolong sesuatu yang kita nggak sadari. Bisa bayangkan kalau setiap hari di gereja kita harus bawa 1 ekor anak domba usia setahun setiap pagi dan siang. Betapa repotnya kita. Betul nggak? Ya kan? Betapa ribetnya kita. Karena memang pengampunan itu hanya bisa diperoleh melalui penumpahan darah. Dan itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, maka kita juga sedang memperingati Paskah. Kelahiran Yesus dan kematian Yesus di kayu salib. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu hal yang saling berkaitan. Karena itulah Tuhan Yesus memilih lahir di Migdal Eder untuk menggenapi nubuatan atas kedatangan Mesias. Nah, nubuatan ini juga disampaikan di dalam kitab, boleh seterusnya, Mika 4 ayat 8 dikatakan demikian. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Ya, atau orang-orang Israel di sana bilang itu sebagai Migdal Eder. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Sudah dinubuatkan, hai engkau Migdal Eder, di sana akan lahir juru selamat yang akan menebus dosa-dosamu. Sehingga tidak perlu lagi adanya korban bakaran yang harus dipersembahkan di Bait Allah. Di sana pada waktunya nanti ketika kita merayakan hari ini sebagai hari Natal. Itulah hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Disitulah ya Yesus lahir sebagai tanda penghapusan dosa
manusia. Dalam Mika 5 ayat seterusnya, 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan meminta Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi memang sudah dinubuatkan dari zaman yang sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu, bahwa di tempat itu memang akan lahir seorang juru selamat. Jadi ini bukan sebuah kandang domba yang biasa. Bukan sebuah kandang domba yang ecek-ecek. Gitu ya. Karena dulu saya pernah sempat nanya sama guru sekolah minggu saya. Waktu dikatakan tidak ada penginapan bagi Yesus untuk lahir. Lalu si penginapan itu bilang ada kandang domba. Ya, saya tanya siapakah nama bapak penginapan itu? Dia sangat baik hati. Seperti apakah kandang domba itu? Sehingga Yesus lahir di sana. Ternyata bukan itu. Ya, bukan kandang domba milik si bapak penginapan yang berbaik hati itu. Tapi memang ini adalah sebuah tempat yang dikhususkan ya untuk kelahiran dari juru selamat kita. Di mana tempatnya? Yaitu di Bethlehem. Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Ya, ada makanan di sana. Karena memang di tempat itu ya Migdal Eder selalu tersedia anak domba Allah yang dikorbankan setiap hari. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah sekarang saya mau kasih gambar seperti apakah tempat kawanan domba itu. Boleh videonya diputar? Nah perhatikan ya, ini adalah sebuah kawasan domba ya. Ini diambil dari salah satu situs YouTube ya yang menggambarkan keadaan Migdal Eder pada saat ini. Ya, ini sebuah kawasan yang sangat luas sekali dan di situ tempatnya memang sangat memadai karena ini ada sekarang di Palestina dan di ujung dari kota itu ya itu adalah Yerusalem, tempat di mana bait suci pada waktu itu ada. Ya, jadi pada waktu itu ya di Yerusalem ya dengan Migdal Eder itu kurang lebih sekitar 9 kilometer jauhnya. Sudah dipersiapkan tempat yang sangat bagus sekali ya untuk mengembalakan kawanan ternak. Ya untuk mengembalakan domba-domba yang ada di sana. Nah sekarang tempat itu boleh tadi saya kasih gambar ya. Nah ini sudah menjadi satu warisan dunia ya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO karena memang sejarah dan bukti yang menyatakan bahwa di tempat itu ya di kota Bethlehem itu di Migdal Eder itu lahirlah Yesus Juru Selamat. Dan gereja yang dibangun di atas tempat di mana Yesus lahir ini menjadi salah satu situs sejarah yang membuktikan bahwa memang Yesus pernah lahir di sana. Dan di sini dibangun sebuah gereja yang bernama Church of the Nativity di kota Bethlehem. Ya, di situ ada sebuah tempat yang sebelah kanan yang diyakini bahwa disitulah tempat di mana pada waktu itu Yesus dilahirkan. Ya, jadi memang tempat ini bukan tempat yang sembarangan. Ini tempat yang dikuduskan. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau Yesus lahir di kandang domba yang biasa. Tidak ada kain lampin di situ. Kemungkinan mungkin Yesus terinfeksi. Betul enggak? Kemungkinan mungkin ada bakteri. Tapi memang Yesus dilahirkan di tempat yang khusus ini supaya menggenapi apa yang Tuhan sudah sampaikan. Boleh next. Nah Migdal Eder ini selalu dikaitkan, tadi saya sampaikan, dengan kematian Yesus di kayu salib. Kenapa harus lahir di situ? Karena untuk
menggambarkan pengorbanan Yesus yang sudah mati buat kita. Kalau dulu anak domba yang dikorbankan, nah ketika Yesus datang maka Yesuslah yang dikorbankan. Ya, oleh sebab itu ketika Yohanes melihat Yesus dalam, boleh dikeluarkan berikutnya, ya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena ini memang mau menggambarkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita. Itulah sebabnya Yohanes bisa menyampaikan bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu, melalui perenungan Natal hari ini, ya kita mau sama-sama belajar. Boleh next berikutnya. Bahwa Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia ini dengan membawa kasih Yesus yang begitu luar biasa buat kita. Yesuslah adalah anak domba Allah yang dikorbankan sebagai bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, jadi hari ini kalau kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan, bukan satu saya bilang rutinitas, tapi kita harus menyadari bahwa kelahiran Yesus ini bukan hal yang biasa. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang sangat khusus untuk Yesus lahir di tempat yang menggambarkan, di mana disitulah memang ada anak-anak domba yang dikorbankan. Supaya apa? Supaya Yesus yang lahir ini nantinya ya akan dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Amin. Amin. Ya, saya minta suami saya bisa bantu di sini. Saya selalu dikasih kesempatan sama suami saya ini untuk bicara di hari Natal. Jadi tahun yang lalu pun saya juga bicara di tanggal 25 Desember. Saya menyampaikan kurang lebih hal yang sama. Supaya betul-betul kita menyadari bahwa kelahiran Yesus ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Di mana Yesus sudah ditempatkan oleh Tuhan untuk lahir di satu kawasan anak domba. Untuk dipersembahkan ya sebagai korban bakaran yang hidup. Saudara, betapa butuh satu ketaatan yang luar biasa dari Maria dan Yusuf ya. Kalau saya jadi Yusuf, kalau Ibu Mari jadi Maria, begitu ya. Kami pasti dipilih Tuhan karena kami tahu ada Mika 4, ada Mika 5, betul ya. Bisa dibayangkan enggak? Ketika istri saya sudah 9 bulan, 9 hari. Saya pasti udah langsung berpikir dong ya. Sehari lagi nih akan melahirkan. Dan saya dan istri saya dipilih karena kami sudah di tune up dengan firman Tuhan. Kami nggak mungkin nggak tune in. Rasa-rasanya kami nggak akan ketemu dengan bidan Dewi. Rasa-rasanya kami tidak akan ketemu dengan RS Ananda. RS yang lain ya, saya nggak di endorse ya. Rasanya saya bisa tebak nih, kayaknya di Migdal Eder nih. Mika 4 harus digenapi untuk putra yang Tuhan taruh. Saudara, tapi bisa tuh. Tema Desember kita adalah tune up dan tune in ya. Puncak dari tema ini kita lihat di mana, bukan di Yosua ya. Tapi Yosua juga sebenarnya adalah bayang-bayang dari Yesus loh saudara. Yesus juga disebut juga Yesua, Hamasya. Saudara, ada kemiripan tentang hal ini ya. Firman Tuhan iya dan amin. Dari awal sampai akhir pasti digenapi saudara. Dan Yesus pun dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Di kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah firman, dan juga di kitab Yohanes dikatakan juga pada mulanya adalah firman saudara. Tapi saudara, seberat apapun hidup saudara dan saya, kalau kita ikutin aja apa yang mau jadinya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita,
apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, saudara, itu pasti jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak ikuti beneran, saudara ya. Andai Maria dan Yusuf tidak ikutin, aduh Tuhan, jangan deh Mika 4 tergenapi dalam hidup kami. Masa anak kami lahir di peternakan, di palungan begitu. Saudara, mungkin kisahnya tidak akan indah tentang Maria dan Yusuf ya. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Semuanya ada dalam jangkauan dan kendalinya. Berikan dirimu tetap ada di dalam kendalinya. Karena itu tetap jauh lebih enak, jauh lebih mudah dibandingkan kita ambil kemudi itu untuk kita kendalikan menurut arah yang kita mau. Saya percaya saudara, Natal ini mau bicara tentang bagaimana kita mau taat sempurna dibentuk oleh Tuhan. Taat sempurna ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, menjelaskan Mikdar Eder seperti yang disampaikan oleh Ibu Mari ini gak mudah saudara. Kebanyakan ini bukan di mimbar liturgis tapi di mimbar akademis. Karena itulah banyak guru sekolah minggu tidak mengajarkan tentang hal ini, betul ya? Selama ini pasti kita dengar cerita tentang kandang domba. Tidak mudah menyampaikan ini saudara. Tapi Ibu Mari mau jalankan misi selama 2 tahun ini menjelaskan tentang Mikdar Eder. Karena level kita sebagai pewarta kabar baik, masa kita gak punya modal yang tepat untuk mewartakan yang benar gitu ya. Saudara, tahun ini saudara dan saya sama-sama diingatkan. Taati saja, beri diri sepenuhnya, ikutin apa yang maunya Tuhan. Maka ending ceritanya pasti jauh lebih indah. Maria boleh dibilang dulu married by accident kata orang. Tetapi enggak tuh, ternyata jadi Bunda Maria, Bunda yang kudus. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, selama engkau ikutin apa kata Tuhan, Tuhan yang akan memuliakan semua yang engkau lakukan dalam ketaatan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini firman Natal yang engkau sampaikan kepada kami bukan cuma sekedar berita, tapi juga pengajaran dan pembelajaran, bahkan mungkin juga teguran atas kami. Jangan sampai tahun ini berlalu tanpa kami mau belajar. Seperti Yusuf dan Maria yang begitu menyerahkan dirinya untuk taat. Taat pada firman yang harus digenapi dalam diri mereka berdua dan putra mereka, yaitu putra Allah, Yesus Kristus. Baru perjalanan di dalam kandungan saja sudah tidak begitu mudah, bahkan begitu sulit. Tapi dengan ketaatan semuanya berjalan sampai akhirnya sang putra Allah berkata di kayu salib, "It is finished." Sudah selesai. Saudara-saudara dan saya belum selesai dalam perjuangan, dalam cerita, dalam kisah yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu, dalam hidupku. Belum selesai, masih jauh daripada selesai. Seperti Yesus dan kisahnya. Saudara, biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan, itu yang menjadi doa kita. Di Getsemani itu pun Yesus berkata pada saat ia mau mengemban sesuatu yang paling berat untuk disalib. Tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Akhirnya dia bisa bilang, "It is finished." Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai sudah misinya. Mission complete. Saudara, misi dalam hidupmu belum selesai. The best is yet to come. Yang terbaik pun yang sudah Tuhan siapkan masih belum sepenuhnya saudara terima. Beri dirimu
Saat ini Tuhan Yesus, kami semua umat-Mu, kami bulatkan tekad kami Tuhan, untuk kami taat sempurna pada bentukan-Mu. Mungkin arahan-Mu tidak sesuai dengan keinginan kami. Mungkin pembentukan yang Kau lakukan dalam hidup kami justru bertentangan dengan apa yang sedang kayaknya kami nikmati saat ini. Kayaknya ada jalan yang kami lihat terbuka untuk kami. Tapi kalau itu ternyata bukan jalan-Mu, ingatkan kami Tuhan, supaya kami balik kepada jalan-Mu, kembali kepada firman-Mu, kembali kepada mau-Mu, kembali kepada kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau memberi kesempatan lagi kepada kami untuk kembali ikutin apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap umat-Mu yang hari Natal ini mendengar berita ini dan membulatkan tekad. Tuhan, aku mau kembali ke jalan yang Engkau buka bagi kami. Bukan jalan yang kami buka. Bukan jalan yang kami pikir itu yang terbaik bagi kami. Padahal itu bukan yang daripada-Mu. Tuhan, tolong kami. Allah Roh Kudus, hamba berdoa. Setiap umat-Mu yang mendengar berita ini, Allah Roh Kudus temani mereka semua, temani kami semua. Supaya kami pun melakukan seperti Maria dan Yusuf. Sekali lagi di Natal ini kami mau katakan, segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya damai sejahtera-Mu yang Kau curahkan atas kami semua yang mendapatkan perkenanan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Natal ini kami persembahkan hidup kami sebagai kado yang terbaik. Sebagai ucapan terima kasih yang terbaik atas anugerah terbesar dalam hidup kami, yaitu kehidupan di dalam karya Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Setiap kita yang mau menjadi seperti yang Tuhan mau, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Mari buat kebenaran firman Tuhannya. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa info, saya mau mengucapkan kembali selamat Natal buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Ya, di hari Natal yang luar biasa ini, saya yakin kita semua bersuka cita, amin. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah Sabtu Ceria itu lagi libur ya, jadi hari Sabtu tidak ada ibadah Sabtu Ceria. Tapi kalau yang di online YouTube-nya itu tetap ada. Jadi kalau pesannya Bu Mari untuk anak-anak sekolah Kabar Baik tetap tulis catatan ibadahnya ya. Lalu kalau malamnya itu ibadah doa malam hari Sabtu tetap diadakan, gak ada libur ya. Jadi semuanya boleh hadir. Kita ada ibadah doa malam hari Sabtu itu tetap ada. Lalu ibadah hari Minggu, apalagi itu nggak mungkin libur ya. Ibadah hari Minggu tetap ada 3 kali ibadah, yaitu ibadah raya pertama FC jam 9 pagi, ibadah raya kedua YC jam 11 siang, dan juga ibadah raya ketiga JC jam setengah 4 sore. Ya, jadi Bapak Ibu yang gak kemana-mana, yang gak pulang kampung, boleh hadir di minggu depan. Kita mau sama-sama beribadah di tempat ini. Lalu informasi selanjutnya adalah untuk workers gathering itu akan diadakan di tanggal 6 Januari. Jadi jangan kemana-mana ya, yang pulang kampung jangan lama-lama. Khusus pengurus pengerja boleh siapkan waktunya di tanggal 6 Januari kita mau sama-sama workers gathering. Dan juga di tanggal 6 Januari itu ibadah Sabtu Ceria mulai kembali.
Ya, oke, begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sebentar kita mau fellowship ya, jadi jangan langsung pulang ya Bapak Ibu teman-teman. Sudah ada makanan yang tersedia di bawah. Terima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah membawa makanan, menyumbangkan makanan untuk kita semua hari ini. Boleh dong beri tepuk tangannya buat teman-teman semua. Ya, kalau masih ada yang mau nyumbang mungkin apa ya boleh, masih tetap diterima. Boleh ya supaya ramai makanan di bawahnya. Oke, itu saja informasinya. Sebelum kita pulang kita mau satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu katakan Tuhan bahwa Engkau benar-benar boleh turun Tuhan di kandang domba yang hina Tuhan Yesus untuk boleh menebus setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap kami umat yang berdosa boleh diampuni, disucikan, dikuduskan Tuhan, dilayakan Tuhan. Oleh karenanya kami mengucap syukur Bapa buat semua pengorbanan-Mu, buat semua karya salib-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di hari Natal ini Tuhan, kami mau terus merayakan sukacita Natal. Kami mau terus merasakan damai sejahtera Natal ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur buat pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Baik itu sekolah kabar baik maupun gereja kabar baik Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu sempurna atas pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau melihat hari-hari ke depan nanti kami semakin melihat ada karya Tuhan yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Atas penyertaan Tuhan buat pelayanan-Mu. Bahkan Tuhan kerinduan kami, hal yang terus kami doakan Tuhan untuk tempat yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan akan genapi Tuhan dengan segera tepat pada waktunya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, G2020 itu akan kami terima Tuhan. Tanah perjanjian-Mu kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Karena Kau tahu Tuhan kami butuh tempat itu Tuhan. Kami butuh tempat yang lebih besar lagi Tuhan. Untuk kami boleh melakukan kegiatan sekolah, kabar baik Tuhan. Untuk kami juga boleh melakukan kegiatan gereja kabar baik Tuhan. Oleh karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menyediakannya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami juga mau pulang, kami mau berfellowship Tuhan. Biar Engkau yang ikat kami Tuhan terus di dalam kasih persaudaraan Tuhan. Untuk kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Kabar Baik ini Tuhan, ikat kami terus di dalam cinta kasih-Nya Tuhan. Sehingga kami boleh terus merasakan ada tali kasih yang mengikat kami Tuhan. Ada persaudaraan yang rukun Tuhan curahkan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang Tuhan kami juga mau menerima berkat Tuhan. Kita bagi berdiri. Kita katakan sembah dan puji Dia. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan
Terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sudah mendengar, kami percaya bahwa kelahiran Yesus ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami sehingga mau mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau pulang, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan yang manis dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Sukacita Natal ada dalam hidup kita. Kebajikan kemurahan Tuhan itu akan selalu menyertai hidup kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.